Perjuangan yang 4 tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh. Dahulu saya sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Angkatan 4 Kelompok 4 peserta Latsar CPNS tahun 2026. Dalam video kali ini, kami akan mengulas sosok The Founder Fathers Indonesia yang integritasnya melampaui zaman. Beliau adalah Muhammad Hatta. Mengapa Bung Hatta? Karena dalam setiap helaan napasnya terkandung nilai-nilai yang kini kita kenal sebagai Cornelius ASN, berakhlak. Mari kita bedah bagaimana sang proklamator mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dengan nama asli Muhammad Attar dan dilahirkan dari pasangan Muhammad Jamil dan Ibu Siti Salehah. Lahir dari keluarga para ulama menjadikannya menjadi sosok yang sangat religius dan haus akan ilmu. Baginya, buku seperti nafas yang ia butuhkan setiap hari. Langkah kakinya membawanya pada negara Belanda, bukan hanya sebagai seorang mahasiswa, melainkan menjadi singa podium yang terus menyuarakan kemerdekaan Indonesia melalui Himpunan Mahasiswa Indonesia. Bersama Soekarno, ia menjadi Dwi Tunggal, sang proklamator, menjadi penyeimbang antara emosi dengan logika, menjadi penjaga arah kemudi bangsa baru, bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah teladan utama berorientasi pelayanan melalui integritas, kesederhanaan, dan dedikasi total pada negara. Sebagai proklamator dan wakil presiden, ia mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, menjadikan pelayanan kepada rakyat sebagai panggilan hidup, dan percaya kemerdekaan sejati adalah kesejahteraan rakyat. Bung Hatta membuktikan bahwa jabatan adalah pengabdian. Tanggung jawab bukan hanya sekedar kata yang diucap saat sumpah jabatan. Namun bagi Bung Hatta, tanggung jawab adalah tindakan nyata yang harus selalu dilakukan walaupun tidak ada mata yang melihat. Nilai kompeten tercermin kuat dalam sosok Muhammad Hatta. Sejak muda, Bung Hatta terkenal sebagai pribadi yang gemar belajar dan terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendidikan tinggi yang ia tempuh di Belanda membentuk pemikiran kritis dan wawasan ekonomi yang luas. Kompetensi itulah yang membuat Bung Hatta mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa Indonesia, merumuskan kebijakan, dan menjadi sosok wakil presiden pertama yang penuh integritas dan bijaksana demi kemajuan bangsa Indonesia. Bung Hatta tetap menghormati dan menjaga komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, walaupun memiliki sudut pandang yang berbeda, demi persatuan bangsa. Bung Hatta merupakan teladan loyalitas sejati. Kesetiaannya bukan hanya pada jabatan, tetapi pada nilai, konstitusi, serta bangsa. Beliau bahkan rela mundur dari kekuasaan demi menjaga integritas. Ini setara dengan core value berakhlak ASN, yaitu loyal kepada negara, pemerintahan, serta rakyat di atas kepentingan pribadi. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman. Ia mampu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi, baik sebagai pejuang, pemikir, maupun negarawan. Di tengah keterbatasan, ia terbuka dengan gagasan baru dan berpikir rasional untuk kemajuan Indonesia. Salah satu sifat adaptif inilah yang mencerminkan perilaku berakhlak, yaitu keinginan untuk terus belajar dan bergerak untuk kemajuan Indonesia. Bung Hatta, sang pemersatu. Beliau telah membuktikan bahwa kolaborasi adalah kunci kesuksesan bangsa yang besar. Dengan kolaborasi, beliau telah menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah tantangan, melainkan kekuatan untuk menuju tujuan bersama, Indonesia merdeka dan sejahtera. Pada akhirnya, Hatta wafat pada tanggal 18 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Meskipun beliau telah wafat, beliau tetap akan dikenang sebagai sang proklamator yang loyal dan berintegriti.